Suami dan mertua merendahkanku seperti babu. Hingga surat penyitaan di tanganku membuat mereka tak berkutik. Tanda tanganku bernilai 50 miliar rupiah. Siang itu, di lantai 40 gedung pencakar langit di kawasan SCBD, aku baru saja menolak proposal kredit sindikasi dari sebuah perusahaan tekstil raksasa. Alasannya sederhana, rasio utang mereka terhadap ekuitas sudah masuk zona merah, dan jaminan aset yang mereka tawarkan memiliki sengketa hukum tersembunyi yang luput dari mata analis junior, tapi tidak dari mataku. Ibu yakin menolak ini? Mereka nasabah prioritas. Bu Hana, tanya asistenku, Raka, dengan wajah pucat. Dia tahu konsekuensinya, target cabang mungkin tidak tercapai bulan ini. Aku menatap Raka dari balik kacamata bingkai tipisku, lalu menutup berkas tebal itu dengan suara debuan pelan namun final. Prioritas atau bukan, tugas saya adalah melindungi bank dari eksposur risiko busuk, jawabku dingin. Aset mereka overvalued. Jika mereka gagal bayar dalam 6 bulan, dan hitungan saya bilang mereka akan gagal, kita yang akan berdarah. Tolak. Bilang pada direksi, Head of Risk Management menggunakan hak vetonya. Raka mengangguk patuh, membawa berkas itu keluar seolah membawa bahan peledak. Aku bersandar di kursi kulit ergonomis seharga 30 juta rupiah, memutar pena Mont Blanc di jari-jariku. Di ruangan berpendingin udara sentral ini, aku adalah hukum. Aku adalah The Grim Reaper, malaikat pencabut nyawa bagi para pengusaha yang hidup dari gali lubang tutup lubang. Tidak ada satu rupiah pun yang keluar dari brankas bank ini tanpa persetujuanku untuk level korporasi menengah ke atas. Namun, saat jarum jam menunjuk pukul 5 sore, kekuasaan mutlak itu harus kutinggalkan di meja kerja. Aku melepas blazer desainerku, melipatnya rapi ke dalam tas kerja, dan menggantinya dengan jaket kardigan murah berwarna abu-abu kusam yang kubeli di pasar grosir 3 tahun lalu. Sepatu hak tinggi low boutin kumasukkan ke laci terkunci, berganti dengan flat soes karet yang solnya sudah menipis. Transformasi selesai. Hana Larasati, sang eksekutor aset miliaran rupiah, telah hilang. Yang tersisa hanyalah Hana, istri, staf administrasi, bergaji UMR yang dianggap beruntung karena dinikahi oleh Dito Nugraha, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Setidaknya, itulah yang dia yakini. Perjalanan pulang menggunakan kereta komuter yang sesak adalah ritual peralihan mentalku. Di sini, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya satu dari jutaan wajah lelah yang bergelantungan pada tiang besi, menahan bau keringat orang asing. Ironisnya, aku menikmati anonimitas ini. Ini adalah jeda sebelum aku memasuki neraka yang sesungguhnya, rumahku sendiri. Rumah itu terletak di klaster perumahan kelas menengah di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah warisan almarhum ayahku yang sertifikatnya masih atas namaku, namun penghuninya memperlakukanku seperti penumpang gelap. Begitu aku membuka pintu depan, aroma masakan santan tercium kuat, bercampur dengan aroma parfum bunga melati yang menyengat, parfum khas Ibu Laras, mertuaku. Assalamualaikum, ucapku pelan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara televisi yang menyiarkan acara gosip selebriti dengan volume maksimal. Aku melangkah ke ruang tengah. Ibu Laras sedang duduk di sofa, kakinya diangkat ke atas meja kaca, kukunya baru saja dicat warna merah menyala. Dia menoleh sekilas, matanya memindai penampilanku dari ujung rambut yang kusut karena angin stasiun hingga ujung sepatu karetku yang berdebu. Pulang juga kamu, Hana, katanya tanpa nada ramah. Tumben jam segini sudah sampai. Biasanya alasan lembur input data sampai malam biar dapat uang makan tambahan. Kerjaan lagi sepi, Bu, jawabku datar, sebuah kebohongan rutin yang sudah kuhafal di luar kepala. Baguslah. Kalau begitu kamu bisa cuci piring di dapur. Tadi siang teman-teman arisan ibu datang. Pembantu tetangga lagi pulang kampung, jadi ibu tidak sempat beres-beres. Malu kalau Dito pulang lihat rumah berantakan. Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Teman-teman arisannya makan dan minum di rumahku, menggunakan piring-piring keramikku, dan aku yang disuruh membereskan kekacauannya. Baik, Bu, saya ganti baju dulu, kataku. Jangan lama-lama. Dito minta dibuatkan kopi susu begitu dia sampai. Kasihan suamimu, dia kerja pakai otak, mikirin proyek besar. Bukan cuma ketik-ketik angka di komputer sepertimu.
Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan namun tajam. Aku tidak membantah. Di mata Ibu Laras, pekerjaanku sebagai staf admin back office adalah profesi rendahan yang tidak sebanding dengan putranya yang seorang CEO. Aku meletakkan tasku di kamar, lalu menuju dapur. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Sisa-sisa lontong sayur dan remah kerupuk berserakan. Aku menyalakan keran, membiarkan air dingin membasuh tanganku. Sambil menggosok piring dengan spons kasar, otakku bekerja otomatis menghitung neraca kehidupan ini. Aset, rumah ini, milikku 100%. Kewajiban, kesabaran yang menipis, susut nilai 20% per hari. Ekuitas, harga diri yang terus tergerus. Neraca ini sudah lama tidak seimbang. Suara deru mesin mobil diesel terdengar dari carport. Itu mobil Pajero Sport hitam milik Dito. Mobil yang dibelinya 6 bulan lalu dengan skema leasing tenor 5 tahun, yang cicilannya memakan 40% dari omzet kotor perusahaannya yang tidak stabil. Sebuah keputusan finansial bodoh yang jika dia adalah nasabahku, sudah pasti kutolak mentah-mentah. Pintu depan terbuka. Suara Dito terdengar riang, kontras dengan keheningan dapur. "Bu, coba tebak siapa yang baru saja meeting dengan investor dari Singapura?" seru Dito. Aku mengeringkan tangan dan berjalan keluar membawa secangkir kopi susu instan yang dia minta. Dito berdiri di ruang tamu, jasnya disampirkan di bahu, kemejanya yang mahal sedikit terbuka di bagian dada. Wajahnya berseri-seri, jenis kebahagiaan semu yang sering kulihat pada pengusaha yang belum sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang. Wah, anak ibu memang hebat. Ibu Laras langsung berdiri, memeluk putranya. "Gimana, Mas? Jadi cair dananya?" Dito melihatku datang, senyumnya sedikit memudar, digantikan tatapan merendahkan yang ia coba samarkan sebagai kasih sayang suami. "Belum cair, Bu, tapi on progress. Proyek logistik di Kalimantan ini butuh modal kerja besar. Kalau ini tembus, kita bisa ganti mobil ibu jadi yang Eropa. Bosen pakai mobil Jepang terus." Dia mengambil kopi dari tanganku tanpa mengucapkan terima kasih. "Hana," panggilnya setelah menyeruput kopi. "Kamu punya simpanan uang tunai enggak? Buat pegangan operasional kantor minggu ini. Klien baru bayar termin bulan depan." "Gajiku baru turun minggu depan, Mas. Itu pun cuma cukup buat bayar listrik sama belanja pasar," jawabku, mempertahankan skenario kemiskinanku. Dito mendecakkan lidah, kesal. "Kamu ini kerja bertahun-tahun gajinya segitu-gitu aja. Harusnya kamu minta naik jabatan atau cari kerjaan yang lebih bona fide. Lihat Bella, sekretarisku. Baru 2 tahun kerja, dia sudah bisa cicil apartemen." Nama itu disebut lagi, Bella. Sekretaris yang pengeluarannya lebih besar dari gaji resminya. Aku tahu dari mana selisih itu berasal, tapi aku belum punya bukti kertas yang valid. "Maaf, Mas. Kemampuanku cuma segitu," jawabku menunduk. "Ya sudahlah." Dito mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. "Untungnya aku sudah ajukan pinjaman modal kerja ke bank besar. Bukan bank ecek-ecek." Aku tembak langsung ke kantor pusat Bank Sentral Asia. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Mataku membelalak di balik lensa kacamata. Bank Sentral Asia. Bank tempatku bekerja. Bank di mana aku memimpin divisi manajemen risiko. "Oh ya?" tanyaku. Nadaku bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan tawa getir. "Bank itu kan seleksinya ketat banget, Mas. Apa syaratnya bisa masuk?" Dito tertawa, tawa sombong yang menggema di ruang tamu sempit itu. Hana, kamu mana ngerti urusan high level begini? Bisnis itu soal koneksi dan visibility study. Aku sudah siapkan proposal cantik. Aset perusahaan sudah kurapikan valuasinya. Lagi pula, aku dengar approval di sana tergantung siapa yang pegang. Aku lagi lobby, orang dalam, biar berkasku mulus." "Orang dalam?" ulangku. "Iya. Katanya ada VP galak di sana yang pegang kunci brankas. Namanya siapa ya, pokoknya dia wanita tua, perawan tua mungkin, makanya galak. Tapi tenang, aku yakin dia bakal lulu lihat prospek bisnisku." Siapa sih yang bisa nolak pesona Dito Nugraha? Dito mengedipkan mata ke arah ibunya,
dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak, merayakan kemenangan yang belum terjadi. Aku ikut tersenyum tipis. Sangat tipis. Suamiku, lelaki yang setiap hari menghinaku karena gajiku kecil, sedang menggantungkan nasibnya pada tanda tanganku. Dia menyebutku wanita tua galak, tanpa sadar bahwa wanita itu sedang berdiri di hadapannya, memegang cangkir kopi murahan, sambil menghitung hari menuju kehancurannya. Dito Nugraha, permohonan kreditmu tidak akan kubuang ke tempat sampah. Tidak, itu terlalu mudah. Berkas itu akan kusambut dengan karpet merah, dan akan kupastikan kau menandatangani klausul yang akan membuatmu memohon ampun seumur hidup. Semoga sukses ya, Mas, ucapku lembut. Semoga orang dalam itu berbaik hati padamu. Sampah tidak pernah berbohong. Sebagai seorang analis risiko, aku diajarkan untuk tidak pernah mempercayai apa yang dikatakan direktur keuangan dalam presentasi PowerPoint yang mengilap. Kebenaran selalu bersembunyi di catatan kaki, di lampiran yang dicetak dengan huruf kecil, atau dalam kasus rumah tanggaku, di dasar tempat sampah kamar mandi utama. Pagi itu hari Sabtu. Dito masih mendengkur keras, menikmati tidur paginya setelah semalam suntuk, mengurus strategi bisnis. Sebuah eufemisme untuk bermain game online di ponselnya sampai subuh. Aku, seperti biasa, bangun pukul 5 pagi untuk menjalankan peran sebagai istri berbakti. Menyapu lantai, menyiapkan sarapan, dan memungut sampah. Saat mengganti plastik sampah di kamar mandi, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah kertas tagihan berwarna putih dengan logo bank swasta pesaing, diremas asal-asalan dan disembunyikan di bawah tumpukan tisu basah bekas. Naluri auditorku langsung menyala. Aku mengambil gumpalan kertas itu, meratakannya di atas meja wastafel yang dingin. Itu adalah lembar tagihan kartu kredit platinum atas nama Dito Nugraha. Mataku memindai angka-angka di sana dengan kecepatan mesin pemindai. Total tagihan bulan berjalan, Rp48.500.000. Sisa limit, Rp200.000. Status pembayaran bulan lalu, minimum payment. Aku mendecakkan lidah. Minimum payment. Itu adalah jebakan setan. Bunga berbunga yang akan mencekik leher siapapun yang tidak disiplin. Tapi yang membuat darahku berdesir bukan total angkanya, melainkan rincian transaksinya. Tanggal 12 Oktober. Restoran Henshin, The Westin, Rp4.200.000. Adele Jewelry, Plaza Indonesia, Rp15 juta. Aku ingat tanggal 12 Oktober dengan sangat jelas. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dito pulang larut malam dengan tangan kosong dan wajah lelah, beralasan dia seharian berada di gudang logistik di Cikarang, mengurus mogok kerja kuli angkut. Dia bahkan minta dipijat kakinya karena pegal berdiri seharian di pabrik yang panas. Tapi bukti di tanganku berkata lain. Dia tidak berada di pabrik berdebu di Cikarang. Dia sedang makan malam mewah di Sky Dining Hotel Bintang 5, lalu membeli perhiasan. Pertanyaannya, makan malam dengan siapa? Dan perhiasan itu untuk siapa? Karena di leherku tidak melingkar kalung berlian, dan di jariku hanya ada cincin kawin emas polos seberat 3 gram. Aku melipat kertas itu rapi, menyelipkannya ke dalam saku dasterku. Bukti fisik pertama telah diamankan. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan istri yang cemburu, ini adalah temuan audit. Terjadi penyimpangan aliran dana, misappropriation of funds, dalam entitas rumah tangga ini. Aku keluar dari kamar mandi, wajahku datar tanpa ekspresi. Di dapur, Ibu Laras sudah duduk manis menunggu kopi paginya. Hana, panggilnya tanpa menoleh dari layar tabletnya, tablet yang dibeli Dito bulan lalu dengan cicilan 12 kali. Ibu mau bicara serius. Aku meletakkan cangkir kopi di hadapannya. Ada apa, Bu? Kamar tamu itu loh, catnya sudah mulai kusam. Wallpapernya juga norak, peninggalan orang tuamu dulu. Ibu mau ganti dengan tema Victorian yang elegan. Kemarin ibu lihat di Instagram, ada promo wallpaper impor dari Italia. Bagus sekali. Aku menatap dinding rumah ini. Rumah ini warisan ayahku. Dindingnya masih kokoh, catnya masih layak. Renovasi butuh biaya besar, Bu. Lagi pula kamar tamu jarang dipakai, jawabku logis. Ibu Laras meletakkan tabletnya dengan kasar. Jarang dipakai apanya?
Teman-teman ibu sering mau menginap kalau habis arisan sampai malam. Malu dong kalau kamarnya bau apek. Ibu sudah hitung, cuma butuh 10 juta. Murah kok. 10 juta? Ulangku. Iya. Kamu kan punya tabungan gaji, Hana. Masa buat mertua sendiri pelit? Dito kan lagi fokus putar modal untuk proyek besar. Sebagai istri, kamu harusnya bantu menutupi kebutuhan domestik kecil-kecil begini. Jangan jadi benalu yang cuma numpang hidup di kesuksesan suami. Aku menahan napas. Benalu. Otakku berputar cepat menghubungkan titik-titik data. Tanggal jatuh tempo cicilan mobil Pajero Dito adalah tanggal 25. Hari ini tanggal 23. Saldo Dito pasti kosong setelah foya-foya di Westin. Dito pasti menyuruh ibunya memintaku uang dengan alasan renovasi, padahal uang itu akan digunakan untuk membayar leasing. Modus operandi klasik, strukturing. Memecah transaksi atau menggunakan pihak ketiga untuk menutupi tujuan penggunaan dana yang sebenarnya. Maaf, Bu. Uang gaji saya bulan ini sudah habis untuk bayar listrik 2 juta, karena AC di kamar ibu nyala 24 jam, dan belanja bulanan. Saya tidak punya 10 juta, jawabku tegas. Wajah ibu Laras memerah, campuran antara marah dan malu karena ditolak. Dasar menantu perhitungan. Pantas saja rezeki suamimu seret, istrinya tidak punya aura ikhlas. Orang tua kamu dulu mendidik kamu bagaimana sih? Pelit kok dipelihara. Hinaan terhadap orang tuaku adalah batas merah. Namun, aku tidak meledak. Seorang risk manager tidak boleh emosional di depan ancaman. Dia harus dingin. Mungkin ibu bisa minta Dito jual jam tangannya? Saranku polos. Kan katanya jam itu investasi. Pasti harganya naik kalau dijual sekarang. Ibu Laras terdiam, matanya melotot. Dia tahu, dan aku tahu, jam tangan mewah yang sering dipamerkan Dito itu adalah barang KW super yang dibeli di Mangga 2. Nilai jual kembalinya 0. Tiba-tiba Dito muncul dari kamar, menguap lebar sambil menggaruk perutnya yang mulai membuncit. Dia tidak mendengar perdebatan kami, atau pura-pura tidak dengar. Pagi, sayang. Pagi, Bu, sapanya dengan suara serak. Kopi mana? Aku menuangkan kopi untuknya. Saat dia meraih cangkir, aku melihat pergelangan tangannya. Kosong. Tapi ada bekas tan di kulitnya, tanda dia biasa memakai jam tangan. Mas, panggilku pelan. Tadi aku lihat ada tagihan kartu kredit jatuh di kamar mandi. Gerakan tangan Dito terhenti di udara. Cangkir kopi itu bergetar sedikit. Mikro ekspresi ketakutan yang berlangsung kurang dari 1 detik, sebelum digantikan oleh topeng defensif. Oh, itu tagihan kantor. Biasa, entertain klien, jawabnya cepat, menghindari tatapan mataku. Entertain klien di toko perhiasan? Tanyaku, nadaku tetap datar seperti sedang membacakan menu sarapan. Ada transaksi 15 juta di Adele Jewelry tanggal 12 Oktober. Pas kamu bilang lagi di Cikarang. Dito meletakkan cangkirnya dengan bunyi tak yang keras. Dia menatapku tajam, mencoba mengintimidasi. Taktik standar orang bersalah, menyerang balik saat terpojok. Kamu geledah sampahku, Hana? Segitunya kamu curiga sama suami sendiri? Itu hadiah buat istri klien. Klienku yang dari Singapura itu bawa istrinya. Aku harus kasih souvenir biar kontraknya gol. Kamu mana ngerti etika bisnis kelas atas? 15 juta untuk souvenir? Itu investasi, Hana. Investasi. Kalau proyek ini tembus, untungnya miliaran. 15 juta itu receh. Kamu jangan samakan otak admin kamu dengan otak pebisnis. Bentaknya. Ibu Laras segera menimpali. Tuh kan, Hana, kamu ini selalu curigaan. Suami banting tulang cari koneksi, kamu malah nuduh macam-macam. Pantas Dito stres di rumah. Aku memandang kedua manusia di hadapanku ini. Sebuah koalisi yang dibangun di atas pondasi kebohongan rapuh. Dito berbohong tentang souvenir klien. Padahal aku tahu kebijakan BRI korporasi Singapura sangat ketat. Tidak ada klien waras yang menerima perhiasan sembarangan tanpa melanggar kode etik kepatuhan. Uang itu lari ke tempat lain. Atau lebih tepatnya, ke leher wanita lain. Baiklah kalau itu untuk bisnis, kataku, mundur selangkah.
Aku cuma mengingatkan, Mas. Interest rate kartu kredit itu 2,25% per bulan. Kalau kamu cuma bayar minimum, dalam setahun utangmu akan bengkak jadi 2 kali lipat. Hati-hati. Gak usah ceramahin aku soal bunga. Aku ini sarjana ekonomi, hardik Dito, lalu bangkit berdiri. Bu, aku berangkat dulu. Ada meeting mendadak. Loh, hari Sabtu? Tanya Ibu Laras. Iya, klien penting. Doain ya Bu. Dito mencium tangan ibunya, menyambar kunci mobil, dan pergi tanpa menoleh padaku. Aku melihat punggungnya menjauh. Dia tidak ada meeting. Dia panik. Pertanyaanku tentang tagihan itu membuatnya gelisah. Dia pasti pergi menemui Bella untuk menenangkan diri, atau mencari pinjaman kilat untuk menutupi lubang yang baru saja kubuka. Setelah mobil Dito menghilang, aku kembali ke kamar. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi mobile banking pribadiku, bukan rekening gaji UMR yang diketahui Dito, tapi rekening investasiku yang berisi bonus tahunan dan dividen saham yang kukumpulkan selama 7 tahun karirku. Saldo di sana cukup untuk membeli harga diri Dito 10 kali lipat. Tapi aku tidak akan menggunakannya untuk menyelamatkan kapal karam ini. Aku membuka laptop kerjaku yang tersimpan di dalam lemari baju, menyalakan VPN, dan masuk ke portal data internal perbankan. Sudah waktunya melakukan due diligence yang sesungguhnya. Aku tidak hanya akan mengaudit pengeluaran kartu kreditnya. Aku akan melacak kemana sertifikat rumah warisan ayahku pergi. Jika Dito berpikir dia bisa bermain aset di belakang punggungku, dia salah besar. Dia baru saja membangunkan auditor paling kejam di Jakarta. Mari kita lihat, bisikku pada layar laptop yang berpendar biru. Seberapa dalam lubang yang kamu gali, Mas? Rumah ini bukan sekadar tumpukan bata dan semen. Ini adalah monumen terakhir dari ayahku. Ayah membelinya 20 tahun lalu dengan uang pensiunnya, merawatnya dengan telaten, mengecat pagarnya setiap menjelang Lebaran, dan menanam pohon mangga di halaman depan yang kini buahnya sering dipetik sembarangan oleh Ibu Laras. Saat ayah meninggal, dia menyerahkan sertifikat rumah ini ke tanganku dengan satu pesan yang suaranya masih terngiang jelas di telingaku. Jaga rumah ini, Han. Ini satu-satunya tempatmu pulang kalau dunia jahat sama kamu. Dan sekarang, benteng terakhirku itu sedang terancam runtuh dari dalam. Minggu siang, rumah sepi. Dito pergi bermain golf, olahraga mahal yang dia paksakan demi networking. Padahal stik golfnya bekas dan iurannya dibayar pakai kartu kredit. Ibu Laras sedang pergi ke salon untuk treatment wajah, menggunakan uang belanja dapur yang dia sunat minggu lalu. Ini kesempatan emas. Aku masuk ke kamar tidur utama, mengunci pintu dari dalam. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut menghadapi kebenaran yang mungkin kutemukan. Aku berjalan menuju lemari pakaian besar di sudut ruangan. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan bed cover yang jarang dipakai, ada sebuah brankas besi tua merek Cub. Brankas ini milikku. Kombinasinya adalah tanggal lahirku. Dito tahu kombinasinya? Tentu saja. Dulu, di awal pernikahan, aku memberikan akses itu sebagai simbol kepercayaan total seorang istri. Sebuah kesalahan pemula dalam manajemen risiko rumah tangga. Tanganku yang dingin memutar roda angka. Kanan ke 15. Kiri ke 04. Kanan lagi ke 95. Klik. Gagang besi berat itu turun. Pintu brankas terbuka dengan derit halus. Aku menarik napas panjang sebelum melihat isinya. Di rak bagian atas, perhiasan emas peninggalan ibuku masih ada. Cincin, kalung, dan gelang keroncong. Aman. Dito dan ibunya mungkin tamak. Tapi mereka cukup pintar untuk tidak mencuri barang fisik yang mudah dicek keberadaannya setiap hari. Namun, mataku langsung tertuju ke rak bawah. Tempat di mana seharusnya map plastik tebal berwarna biru tersimpan. Map yang berisi dokumen paling sakral dalam birokrasi kepemilikan aset di Republik ini, sertifikat hak milik, SHM, nomor 1045. Rak itu kosong. Hanya ada debu tipis di sana. Map biru itu lenyap. Duniaku terasa berputar. Kakiku lemas, memaksaku berpegangan pada tepi lemari. Hilang. Sertifikat itu tidak ada di tempatnya. Aku memeriksa ulang, meraba bagian dalam brankas, berharap mungkin terselip. Nihil. Dokumen yang menyatakan bahwa tanah seluas 250 meter persegi ini
adalah milik Sahana Larasati telah berpindah tangan tanpa seizinku. Dalam hukum perbankan dan pertanahan, sertifikat asli tidak boleh keluar dari tangan pemilik kecuali untuk dua hal, dijual atau digadaikan. Dan karena aku tidak pernah berniat menjualnya, hanya ada satu kesimpulan. Rumah ayahku sedang digadaikan. Aku menutup brankas kembali, mengacak tumpukan bed cover agar terlihat seperti semula. Aku butuh air dingin. Aku butuh menenangkan neuron di otakku yang mulai memancarkan sinyal bahaya tingkat tinggi. Sore harinya, Dito pulang dengan wajah terbakar matahari dan bau keringat bercampur parfum mahal yang dia semprotkan berlebihan. Dia melempar tas golfnya di ruang tamu, lalu menghempaskan diri di sofa. "Panas banget hari ini," keluhnya. "Hana, ambilkan air es." Aku datang membawa segelas air, wajahku sudah kuatur menjadi mode istri penurut. Aku duduk di kursi di hadapannya, membiarkan dia meneguk air itu sampai habis. "Mas," panggilku pelan, "tadi aku mau bersihin brankas. Mau ngecek perhiasan ibu yang mau dibersihkan." Dito meletakkan gelas, matanya masih menatap layar ponsel. "Terus?" "Aku lihat map biru sertifikat rumah nggak ada. Kamu tahu di mana?" Hening selama 3 detik. Dito tidak langsung menjawab. Jempolnya berhenti mengetik di layar ponsel. Itu adalah jeda kalkulasi. Dia sedang memilih skenario kebohongan mana yang paling masuk akal. Dia akhirnya menoleh, wajahnya tenang, terlalu tenang. "Oh, itu. Iya, aku bawa kemarin." "Bawa kemana?" "Ke notaris." "Notaris Pak Hendra, kenalan temanku. Ada peraturan baru dari pemerintah soal validasi PBB dan sinkronisasi data zonasi. Katanya semua sertifikat lama di area sini harus dicek ulang biar nggak kena denda pajak progresif. Jadi aku inisiatif bawa ke sana buat dicek. Biar kamu nggak repot." Kebohongan yang sangat amatir. Validasi PBB atau pengecekan zonasi tidak memerlukan sertifikat asli untuk menginap di kantor notaris berhari-hari. Dan tidak ada istilah denda pajak progresif yang mengharuskan penyerahan fisik sertifikat secara tiba-tiba tanpa surat pemberitahuan resmi dari kelurahan. "Kok kamu nggak bilang aku dulu?" tanyaku, nadaku sedikit menuntut, sengaja memancing emosinya. Dito langsung berdiri, defensif. "Ya ampun, Hana. Aku ini suami kamu. Masa mau bantu urus administrasi rumah saja harus lapor kayak bawahan lapor ke bos? Aku cuma mau bantu biar aset kita aman. Kamu tuh ya, bukannya makasih malah curiga terus. Kemarin soal kartu kredit, sekarang sertifikat. Kamu anggap aku ini maling." "Bukan begitu, Mas. Itu kan rumah warisan ayah. Atas namaku. Harusnya aku yang tanda tangan kalau ada pengurusan apa-apa. Ya nanti kalau butuh tanda tangan kan aku panggil kamu." "Ribet banget sih," bentaknya, lalu menyambar handuk kecil di lehernya. "Udah ah, aku mau mandi." Gerah. "Jangan bikin aku tambah pusing dengan pertanyaan konyolmu." Dito berlalu ke kamar mandi, membanting pintu. Aku duduk diam di ruang tamu yang mulai gelap. Dia menyebut, aset kita. Sejak kapan rumah warisan ayahku menjadi aset kita? Secara hukum, harta bawaan warisan tidak masuk dalam harta gono gini, kecuali ada perjanjian pranikah atau pencampuran aset yang disepakati. Tapi Dito tidak peduli hukum. Dia hanya peduli leverage. Dia melihat rumah ini bukan sebagai tempat berteduh, tapi sebagai tiket lotre senilai miliaran rupiah yang bisa dia cairkan di bank. Malam itu, saat Dito sudah tertidur pulas, mendengkur lagi, aku tidak tidur. Aku menyalakan laptopku di meja makan, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula. Aku tidak bisa tidur sebelum mendapat kepastian. Sebagai pejabat bank senior, aku memiliki akses terbatas ke sistem checking internal yang terhubung dengan data agunan perbankan nasional. Sebenarnya ini pelanggaran kode etik ringan jika digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi ini keadaan darurat. Aku memasukkan nomor induk kependudukan, NIK, milikku dan Dito. Layar memuat data loading selama beberapa detik yang menyiksa. Lalu, hasilnya muncul. Ada permohonan pengecekan sertifikat, SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, yang diajukan 3 hari lalu atas nama Notaris Hendra Gunawan. Keterangannya, persiapan pembebanan hak tanggungan.
Darahku mendidih. Hak tanggungan adalah istilah hukum untuk hipotek gadai. Itu artinya proses pengajuan kredit Dito sudah berjalan. Sertifikatku sedang diproses untuk dijadikan jaminan utang. Tapi tunggu. Untuk menjaminkan sertifikat atas nama istri, hukum perbankan Indonesia mewajibkan adanya surat persetujuan pasangan yang ditandatangani di hadapan notaris atau pejabat bank. Tanpa itu, akad kredit cacat hukum dan batal demi hukum. Aku tidak pernah menandatangani apapun. Aku tidak pernah bertemu notaris manapun. Jadi, bagaimana Dito bisa meloloskan berkas itu sampai ke tahap pengecekan BPN? Aku teringat Bella, sekretaris Dito yang serba bisa. Bella yang sering meniru gaya tulisanku di kartu ucapan lebaran untuk klien Dito karena tulisan Hana terlalu kaku. Bella yang punya akses ke stempel dan materai. Mereka memalsukan tanda tanganku. Ini bukan lagi sengketa rumah tangga. Ini adalah pidana pemalsuan dokumen otentik pasal 263 dan 264 KUHP, Yungto UU Perbankan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena marah yang teramat sangat. Ayahku bekerja seumur hidup untuk membeli tanah ini. Dan lelaki yang kunikahi mencoba mencurinya dengan tanda tangan palsu yang dibuat oleh selingkuhannya. Aku menutup laptop perlahan. Baiklah, Dito. Kamu ingin bermain di arena perbankan? Kamu ingin menjadikan rumahku sebagai taruhan di meja judimu? Kamu lupa satu hal. Berkas pinjamanmu itu tidak akan mendarat di meja sembarang orang. Takdir, atau mungkin karma, memiliki selera humor yang kejam. Berkas itu, dengan sertifikat aslinya, sedang dalam perjalanan menuju mejaku, ke divisiku. Dan ketika berkas itu sampai di tanganku, aku tidak akan hanya menolaknya. Aku akan menjadikannya alat bukti untuk memenjarakanmu. Aku mematikan lampu ruang tengah. Dalam kegelapan itu, aku tersenyum. Senyum yang dingin, tajam, dan tanpa ampun. Hana si istri penurut sudah mati malam ini. Besok pagi, yang akan berangkat kerja bukan lagi Hana si admin. Besok, yang berangkat adalah sang auditor yang siap melakukan eksekusi. Senin pagi di lantai 40 selalu memiliki aroma yang khas. Campuran wangi kopi Arabica segar dari mesin espresso korporat dan dinginnya udara AC sentral yang menjaga suhu ruangan di angka 18 derajat Celcius. Aroma kekuasaan. Aku duduk di balik meja mahoni besarku, memandangi cakrawala Jakarta yang tertutup kabut polusi. Di bawah sana, jutaan orang sedang berlari mengejar rezeki, termasuk suamiku, Dito, yang mungkin saat ini sedang menyombongkan diri kepada sekretarisnya tentang proyek besar yang akan segera cair. Selamat pagi, Bu Hana. Ini batch persetujuan kredit komersial minggu ini. Raka, asisten pribadiku yang efisien, masuk tanpa suara. Dia meletakkan tumpukan map tebal di sudut meja. Ada yang mendesak? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Ada satu, Bu. Dari cabang Kelapa Gading. Relationship manajernya minta tolong direview cepat, karena nasabah mendesak butuh pencairan minggu ini. Katanya untuk modal kerja logistik. Tapi tim analis awal memberi bendera kuning, karena rasio jaminannya agak mepet. Aku memutar kursi, menghadap tumpukan itu. Nama debiturnya? PT Nugraha Global Logistics. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik, lalu kembali memompa dengan ritme yang lebih lambat dan berat. Itu dia. Ikan sudah masuk ke dalam jaring. Aku berusaha menjaga wajahku tetap datar, tanpa ekspresi. Nugraha Global? Taruh berkasnya paling atas. Saya akan cek sekarang. Raka meletakkan map berwarna merah, tanda high risk, di hadapanku, lalu undur diri. Pintu tertutup. Hening kembali merajai ruangan. Tanganku yang terawat, berbeda dengan tanganku yang kasar saat mencuci piring di rumah, perlahan membuka map itu. Hal pertama yang menyambutku adalah ringkasan eksekutif. Di sana tertera foto Dito dengan pose terbaiknya. Mengenakan jas, tersenyum lebar, terlihat seperti pengusaha sukses. Di bawah fotonya, tertulis jabatannya, Direktur Utama. Aku membalik halaman dengan hati-hati. Masuk ke bagian agunan, kolateral. Dan di sanalah ia berada. Foto rumah ayahku.
Ada 3 foto yang dilampirkan. Foto tampak depan, foto ruang tamu, dan foto jalan depan rumah. Hatiku terasa nyeri melihat rumah yang dijaga ayahku puluhan tahun kini direduksi menjadi objek komoditas. Di sudut foto ruang tamu, aku melihat tas sekolah anak tetangga yang tertinggal. Foto ini diambil minggu lalu. Dito pasti memasukkan tim appraisal, penilai aset, saat aku sedang bekerja, mungkin berbohong pada tetangga bahwa mereka adalah tukang renovasi. Nilai taksiran pasar, 3,5 miliar rupiah. Nilai likuidasi, 2,8 miliar rupiah. Dito mengajukan pinjaman sebesar 2,5 miliar rupiah. Angka yang sangat agresif. Jika dia gagal bayar, bank akan menyita rumah ini dan melelangnya dengan harga murah. Dito benar-benar mempertaruhkan atap tempat kami berteduh demi gengsi bisnisnya. Tapi bagian yang paling kutunggu ada di halaman 45. Lampiran dokumen legalitas. Hukum perbankan di Indonesia sangat ketat. Untuk menjaminkan harta benda tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan atau harta bawaan yang didiami bersama, persetujuan pasangan adalah mutlak. Tanpa itu, akad kredit batal demi hukum. Mataku tertuju pada lembar surat persetujuan pasangan. Di sana, di atas materai Rp10.000, tertera nama terang, Hana Larasati. Nik, sesuai dengan KTP-ku. Pekerjaan, ibu rumah tangga, tertulis demikian, sebuah penghinaan terselubung. Dan di kolom tanda tangan, ada coretan tinta hitam yang mencoba meniru tanda tanganku. Aku mendekatkan wajah ke kertas itu. Tanda tangan itu mirip, harus kuakui. Dito atau siapapun yang membuatnya, kemungkinan besar Bella, telah berlatih. Lekukan huruf H dan tarikan garis di huruf L terlihat meyakinkan bagi mata orang awam. Bahkan stempel notaris Hendra Gunawan sudah terbubuh di sana, melegalisasi tanda tangan palsu ini. Namun, bagi seorang ahli forensik dokumen atau istri yang jeli, ada getaran halus di ujung tarikan garis. Tanda ragu-ragu. Hesitation marks. Tanda tangan ini tidak dibuat dengan satu tarikan napas percaya diri. Lebih parah lagi, fotokopi KTP yang dilampirkan adalah KTP lamaku yang sudah kadaluarsa fotonya. KTP yang seharusnya tersimpan di laci meja riasku yang terkunci. Dito pasti mencurinya, memfotokopinya, lalu mengembalikannya sebelum aku sadar. Emosi dingin merambat naik dari perut ke dada. Ini bukan sekadar pengkhianatan cinta. Ini adalah kejahatan perbankan. Fraud. Pemalsuan dokumen. Dito, suamiku, telah bersekongkol dengan notaris nakal dan mungkin sekretarisnya, untuk menipuku dan menipu bank tempatku bekerja. Dia mencoba merampokku di siang bolong, menggunakan institusiku sendiri sebagai alatnya. Tanganku bergerak meraih telepon meja, ingin menekan tombol ekstensi bagian hukum. Satu panggilan, dan Dito akan masuk daftar hitam nasional. Polisi akan menjemputnya sore ini juga. Tapi jariku berhenti di atas tombol angka. Tidak, itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Jika aku melaporkannya sekarang, Dito mungkin akan dipenjara, tapi dia bisa berkelit. Dia bisa mengaku hilaf, atau menyalahkan notaris, atau memohon belas kasihan keluarga besar. Ibu Laras akan menangis darah, menuduhku istri durhaka yang memenjarakan suami. Dan yang paling penting, aku belum menghancurkan egonya. Aku belum mengambil kembali harga diriku yang dia injak-injak setiap hari. Aku meletakkan gagang telepon kembali. Aku mengambil pena merah dari laci. Pena yang ditakuti seluruh direktur cabang. Biasanya, untuk kasus fraud seperti ini, aku akan mencapnya dengan stempel Rejected Blacklist. Tapi hari ini, aku memainkan permainan yang berbeda. Aku menulis catatan kecil di sticky note kuning, lalu menempelkannya di berkas Dito, Approved with covenant. Require personal guarantee across default. Release funds only to escrow account. Disetujui dengan syarat ketat. Wajib jaminan pribadi, gagal bayar silang. Dana cair hanya ke rekening penampungan terkontrol. Aku tidak akan menolaknya. Aku akan memberinya tali. Tali yang sangat panjang dan kuat, yang cukup untuk dia gunakan menjerat lehernya sendiri. Aku akan membiarkan pinjaman ini cair, tapi dengan klausul hukum yang begitu mengikat sehingga begitu dia telat membayar 1 hari saja, dan aku tahu cash flow-nya pasti macet, aku memiliki hak legal untuk menyita semuanya.
Bukan hanya rumah warisan ayahku yang akan kurebut kembali lewat lelang, tapi juga mobilnya, kantor sewanya, dan setiap aset yang melekat pada nama Nugraha Global. Aku menekan tombol intercom. Raka, masuk sebentar. Raka masuk lagi, wajahnya bertanya-tanya. Berkas PT Nugraha Global ini, kataku sambil menepuk map merah itu pelan. Loloskan ke tahap komite kredit. Tapi pastikan klausul jaminan pribadinya mengikat penuh harta benda debitur, bergerak dan tidak bergerak. Dan minta relationship manajernya untuk tidak menghubungi istri debitur untuk verifikasi ulang. Bilang saja saya sudah melakukan verifikasi independen via data internal. Kita percepat prosesnya. Raka tampak terkejut. Jarang sekali aku meloloskan kredit berisiko dengan verifikasi bypass seperti ini. Ibu yakin? Rasio jaminannya? Aku menatap Raka tajam. Saya tahu apa yang saya lakukan, Raka. Debitur ini, kasus khusus. Saya ingin memantau performa bayarnya secara pribadi. Masukkan ke portofolio pengawasan langsung saya. Baik, Bu. Akan saya proses hari ini. Raka mengambil map itu. Saat dia berbalik pergi, aku melihat map merah itu dibawa keluar. Itu bukan lagi sekadar berkas kredit. Itu adalah surat vonis mati finansial Dito Nugraha yang baru saja dia tanda tangani sendiri. Ponselku bergetar di atas meja. Pesan WhatsApp masuk dari Dito. Mas Dito, sayang, nanti malam masak rendang ya. Ibu lagi pengen. Oh ya, doain proyekku tembus. Firasatku bilang hari ini hari keberuntungan. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum miring. Firasatmu benar, Mas. Hari ini memang hari keberuntunganmu. Kamu mendapatkan pinjaman yang kamu impikan. Tapi kamu lupa membaca syarat dan ketentuannya. Jiwa dan hartamu kini milikku. Aku mengetik balasan singkat, berubah kembali menjadi istri penurut dalam pesan teks. Aku, iya, Mas. Nanti aku masakan. Semangat kerjanya. Aku meletakkan ponsel, kembali menatap layar komputer yang menampilkan grafik pasar saham yang bergejolak. Hatiku tenang. Keputusan sudah diambil, palu sudah diketuk di ruang sidang imajinerku. Sekarang, tinggal menunggu waktu eksekusi. Aku akan membiarkan Dito dan ibunya terbang tinggi dulu, menikmati euforia semu itu. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang-tulang mereka saat aku menghempaskannya ke tanah nanti. Selamat datang di nerakaku, Mas, bisikku pelan. Dalam dunia keuangan, angka tidak memiliki emosi, namun angka memiliki ingatan yang sangat panjang. Setiap transaksi meninggalkan jejak, seperti rekam medis yang menunjukkan penyakit kronis dalam sebuah sistem. Tugas saya sekarang adalah membedah tubuh perusahaan Dito untuk menemukan tumor yang sudah lama ia sembunyikan. Selasa siang, saya tidak makan siang di kantin kantor. Saya duduk di sebuah kafe remang-remang beberapa blok dari gedung bank, menemui seorang pria bernama Jaka. Jaka adalah mantan detektif kepolisian yang sekarang bekerja sebagai konsultan investigasi aset swasta, atau bahasa kasarnya, pelacak jejak kotor. Ini yang ibu minta. Jaka menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang tebal. Data pergerakan rekening atas nama PT Nugraha Global, dan satu rekening pribadi atas nama Bella Savitri. Saya membuka amplop itu dengan tangan yang tetap stabil, meski detak jantung saya sedikit meningkat. Sebagai Vice President Manajemen Risiko, saya bisa saja menarik data ini lewat sistem internal, namun itu akan meninggalkan jejak audit yang bisa dilacak oleh divisi kepatuhan. Menggunakan jasa Jaka adalah cara saya menjaga tangan tetap bersih. Menarik, bisik saya sambil membolak-balik lembaran cetakan mutasi rekening. Dito benar-benar ceroboh, atau mungkin dia merasa saya terlalu bodoh untuk mengerti teknik pencucian uang yang primitif ini. Ada aliran dana rutin setiap tanggal 5, sebesar 20 juta rupiah, dari rekening operasional kantor ke rekening pribadi Bella dengan keterangan, bonus koordinasi lapangan. Tidak ada koordinasi lapangan di dunia ini yang membutuhkan bonus tetap sebesar itu untuk seorang sekretaris junior. Lebih dari itu, ada penarikan tunai besar-besaran setiap minggu yang dilarikan ke sebuah toko perhiasan dan butik tas mewah di kawasan Jakarta Pusat. Ibu lihat di halaman 3, Jaka menunjuk dengan jarinya yang kasar. Tanggal 12 Oktober, ada pembelian 1 unit apartemen studio di kawasan BSD atas nama Bella Savitri.
Uang mukanya sebesar 500 juta rupiah berasal dari cek tunai yang ditandatangani oleh Bapak Dito. Darah saya mendingin. 500 juta rupiah. Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar tunjangan kesehatan karyawan logistiknya yang sering ia keluhkan sebagai beban perusahaan. Itu adalah uang yang ia klaim hilang karena penurunan omzet pasar. Ternyata, Dito bukan sedang berjuang mempertahankan bisnis. Dia sedang membangun istana kecil untuk wanita simpanannya menggunakan darah perusahaan yang sebentar lagi akan saya cabut nyawanya. Ada lagi, Jaka? Tanya saya dingin. Bapak Dito baru saja mendaftarkan perusahaan baru, Ibu. Namanya PT Bella Logistik Indonesia. Direkturnya adalah Bella, komisarisnya adalah Ibu Larasati, ibu mertua Anda. Saya hampir tertawa mendengar nama itu. Ibu Larasati. Dito menggunakan nama saya untuk perusahaan yang dia bangun bersama selingkuhannya. Sebuah penghinaan yang begitu berlapis, sehingga saya merasa tidak perlu lagi memberikan ampunan sekecil apapun. Mereka melakukan aset shifting. Memindahkan aset dari perusahaan lama yang penuh utang ke perusahaan baru yang bersih, dengan tujuan meninggalkan perusahaan lama bangkrut dan membiarkan bank, institusi saya, menyita cangkang kosong. Skenario yang cerdik, Dito, gumam saya. Tapi kamu lupa, bank tidak hanya menyita cangkang. Bank menyita personal garanti. Selesai dengan Jaka, saya kembali ke kantor dengan membawa senjata baru. Di meja kerja, saya memanggil tim legal manajemen risiko. Saya ingin tambahan klausul di akad kredit PT Nugraha Global, ujar saya kepada kepala legal bank. Tambahkan pasal fraudulent transfer dan piercing the corporate veil. Jika ditemukan pemindahan aset ke pihak ketiga atau hubungan terafiliasi yang merugikan bank selama masa tenor, debitur wajib melunasi seluruh plafon seketika, dan bank berhak menyita aset pihak ketiga tersebut. Ini klausul yang sangat tidak lazim dan sangat memberatkan nasabah. Bu Hana, kepala legal itu mengerutkan kening. Debitur mana yang mau menandatangani ini? Debitur yang sedang lapar dan butuh uang tunai segera, jawab saya tenang. Dito Nugraha akan menandatanganinya tanpa membaca. Dia terlalu sombong untuk menyewa pengacara independen. Dia akan mengira ini hanya formalitas bank besar. Malam itu, di rumah, suasana terasa seperti perayaan semu. Ibu Laras sedang mematut-matut diri dengan kalung baru yang saya tahu persis dibeli dari uang, koordinasi lapangan, Dito. Hana, Dito bilang pinjamannya kemungkinan besar cair minggu depan. Ibu Laras berseru dengan nada kemenangan. Lihat, anak ibu memang punya tangan dingin. Sebentar lagi rumah ini akan penuh dengan barang baru. Kamu tidak perlu lagi pakai daster kumal itu kalau ada tamu. Dito datang, memeluk saya dari belakang di dapur. Pelukan yang terasa seperti lilitan ular sanca yang berusaha meremukan tulang rusuk saya. Terima kasih ya, sayang, atas doanya, bisik Dito di telinga saya. Nanti kalau sudah cair, kita liburan ke Singapura. Kamu mau apa? Tas baru? Perhiasan? Saya berbalik, menatap matanya yang penuh kebohongan narsistik. Saya menyentuh dadanya, tepat di atas jantung yang tidak pernah tulus mencintai saya. Aku hanya ingin kamu sukses, Mas, jawab saya, menggunakan nada yang paling lembut. Aku hanya ingin semua masalah ini selesai. Aku ingin kita tidak punya utang lagi pada siapapun. Pasti, sayang. Pasti, Dito tertawa, merasa telah berhasil menipu istrinya sekali lagi. Dia tidak tahu bahwa, hadiah, liburan ke Singapura yang dia janjikan adalah tempat yang sama di mana saya akan mendaftarkan laporan audit forensik ini ke Divisi Hukum Perbankan Internasional untuk memblokir seluruh akses paspornya jika ia mencoba melarikan diri. Malam itu, saat Dito tertidur pulas dengan mimpi tentang kekayaan miliaran rupiah, saya duduk di kegelapan ruang tamu. Saya memandangi profil mutasi rekening Bella Savitri di tablet saya. Besok adalah hari penandatanganan akad kredit. Dito akan datang ke kantor pusat bank saya. Dia akan memakai jas terbaiknya. Dia mungkin akan mengajak Bella sebagai sekretaris profesionalnya. Dia mengira dia sedang menjemput kunci menuju surga finansialnya. Padahal, dia sedang berjalan menuju meja eksekusi di mana saya telah menyiapkan penata jam yang akan merobek topeng kesuksesannya hingga ke dasar. Audit forensik ini selesai. Kesimpulan saya, unsal fagiable. Tidak bisa diselamatkan.
Vonis sudah keluar di kepala saya. Tinggal menunggu palu itu diketuk secara fisik. Tidurlah yang nyenyak. Mas, bisik saya pelan ke arah kamar kami. Karena mulai minggu depan, kamu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Pagi itu, kantor pusat Bank Sentral Asia terlihat lebih angkuh dari biasanya. Dinding kaca gedung ini memantulkan cahaya matahari Jakarta dengan intensitas yang menyilaukan, seolah memperingatkan siapapun yang masuk bahwa di sini, uang adalah dewa dan kontrak adalah kitab suci. Aku berdiri di balik jendela kantorku di lantai 40, memperhatikan sebuah mobil Pajero Sport hitam yang kukenal masuk ke area parkir VVIP. Dito turun dengan gaya seorang konglomerat papan atas. Ia mengenakan setelan jas navy yang pas di badan, kacamata hitam mahal, dan langkah kaki yang disengaja agar terlihat berwibawa. Di sampingnya, Bella mengekor dengan rok span ketat dan map kulit di pelukannya, mencoba berakting sebagai sekretaris profesional yang efisien. Mereka tidak akan menemuiku hari ini. Tidak di ruangan ini. Aku sudah mengatur agar penandatanganan dilakukan di ruang rapat lantai 20, dipimpin oleh Kepala Cabang Kelapa Gading dan tim legal. Aku akan memantau segalanya melalui kamera pengawas tersembunyi dan sistem pelaporan real-time di tabletku. Ibu Hana, nasabah atas nama PT Nugraha Global sudah tiba di ruang transit. Lapor Raka melalui intercom. Bagus. Pastikan tim legal membacakan setiap poin dalam covenan tambahan yang saya buat, perintahku dingin. Dan Raka, pastikan mereka tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi soal klausul cross default. Bilang itu adalah syarat mutlak dari Komite Risiko Pusat jika mereka ingin dana cair dalam 1x24 jam. Aku duduk dan menyalakan layar monitor. Di sana, aku bisa melihat Dito duduk dengan sombong, menyilangkan kaki, dan menerima kopi dari pelayan kantor kami seolah ia sudah memiliki gedung ini. Ia bahkan sempat mengedipkan mata pada Bella saat staf legal kami sedang menyiapkan berkas. Silakan dibaca dulu, Bapak Dito. Suara staf legal terdengar melalui speaker. Ada beberapa tambahan syarat khusus, covenant, terkait manajemen risiko yang diwajibkan oleh kantor pusat. Dito hanya membolak-balik halaman setebal 30 lembar itu dengan gerakan malas. Aku memperbesar tangkapan kamera ke arah wajahnya. Ia tidak membaca. Ia hanya mencari satu hal, plafon kredit, 2.500.000.000 rupiah. Begitu matanya menemukan angka itu, ia tersenyum puas. Ia tidak memperhatikan pasal 14 tentang personal garanti yang kini mencakup seluruh harta benda pribadinya tanpa kecuali. Ia mengabaikan pasal 22 tentang hak bank untuk melakukan likuidasi seketika tanpa somasi jika terjadi tunggakan 1 hari saja. Dan yang paling fatal, ia tidak menyadari pasal 30 yang menyatakan bahwa jaminan utama, rumah warisan ayahku, telah diverifikasi sebagai aset tunggal yang tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani hak lain. Sudah, saya percaya dengan bank ini. Lagi pula saya sudah lobi, orang dalam. Ucap Dito tertawa kecil, melirik Bella yang ikut tersenyum sinis. Ia mengambil pena, lalu dengan gerakan flamboyan, ia membubuhkan tanda tangan di atas materai pada setiap halaman. 1 tanda tangan. 2. 3. Setiap goresan tinta itu adalah paku yang ia tancapkan pada peti mati finansialnya sendiri. Ia baru saja memberikan hak legal kepadaku untuk merampas seluruh hidupnya begitu ia terpeleset. Begitu proses selesai, Dito menjabat tangan kepala cabang dengan erat. Terima kasih. Proyek logistik saya di Kalimantan akan meledak setelah ini. Kami harap demikian, Pak Dito, jawab kepala cabang dengan nada datar yang sudah kuinstruksikan. Setelah mereka keluar, aku mematikan monitor. Ruanganku kembali hening. Pukul 4 sore, sistem memberi notifikasi, fund disburset. 2,5 miliar rupiah telah meluncur ke rekening PT Nugraha Global. Hanya butuh 10 menit bagiku untuk melihat aliran dana itu mulai bergerak. Dito langsung memindahkan 500 juta rupiah ke rekening Bella dengan keterangan, pelunasan vendor utama. Ia juga menarik tunai 100 juta rupiah melalui cek. Aku tahu apa yang ia lakukan. Ia sedang merayakan kemenangannya. Malam itu, Dito pulang membawa buket bunga besar dan sekotak coklat mahal. Ia memelukku erat di depan Ibu Laras yang langsung bersorak kegirangan. Hana, dana cair. Seru Dito sambil mengangkatku sedikit. Lihat, Mas bilang apa? Rezeki anak soleh. VP Bank itu pasti lulu lihat proposal Mas yang hebat.
Ibu Laras langsung menghampiri, matanya berbinar melihat tas belanja dari butik ternama yang dibawa Dito. Tuh, Hana, lihat suamimu. Baru cair saja dia sudah ingat belikan ibu tas baru. Kamu harusnya malu, kerja bertahun-tahun tidak pernah bisa kasih ibu barang mewah begini. Aku tersenyum, jenis senyum yang biasanya kuberikan pada debitur yang sebentar lagi akan kupailitkan. Selamat ya, Mas. Aku ikut senang. Besok kita makan-makan besar. Ya Bu, Hana, kamu tidak usah masak. Kita ke restoran paling mahal di Jakarta. Dito berkata dengan nada memerintah yang sangat arogan. Tentu, Mas, jawabku lembut. Aku masuk ke dapur untuk mencuci piring sisa kopi Dito, merasa tenang di tengah hiruk-pikuk kesombongan mereka. Dito merasa dia baru saja mendapatkan harta karun. Dia tidak sadar bahwa uang 2,5 miliar itu bukan modal kerja. Itu adalah pinjaman dengan suku bunga mengambang yang akan melonjak dalam 30 hari ke depan. Lebih dari itu, aku sudah menyiapkan kejutan di dalam sistem penagihan otomatis. Begitu dana itu digunakan untuk hal-hal non-operasional, seperti apartemen Bella atau tas Ibu Laras, audit otomatis akan memicu status breach of covenant, pelanggaran kontrak. Dito Nugraha baru saja memakan umpan yang sangat lezat. Dia tidak tahu bahwa pancingnya sudah tertancap dalam di kerongkongannya, dan akulah yang memegang jorannya dari lantai 40 gedung ini. Fase persiapan sudah selesai. Sekarang, kita masuk ke fase eksekusi. Nikmati pestamu malam ini, Mas, bisikku pada wastafel dapur. Karena mulai besok, setiap sen yang kamu belanjakan akan menjadi alat bukti yang menyeretmu ke pengadilan. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal terdengar seperti musik bagi telinga Dito dan Ibu Laras. Namun bagiku, itu adalah suara penghitung mundur sebuah ledakan. Malam ini, rumah warisan ayahku dipenuhi dengan cahaya lampu kristal baru yang dipasang Dito kemarin, sebuah kemewahan norak yang dibeli dengan uang pinjaman modal kerja yang seharusnya digunakan untuk memutar roda bisnis logistiknya. Dito memutuskan untuk mengadakan pesta syukuran, sebuah perayaan atas keberhasilannya, menembus birokrasi bank dan mendapatkan dana 2,5 miliar rupiah yang ia anggap sebagai hadiah gratis. Ayo semuanya, dinikmati hidangannya. Jangan sungkan, seru Dito dengan suara lantang, dadanya membusung di balik kemeja sutra seharga gaji 3 bulan staf administrasinya. Di sudut ruangan, aku berdiri diam mengenakan pakaian yang menurut Ibu Laras, pantas untuk pelayan. Aku memegang nampan berisi gelas-gelas sampanye, berkeliling di antara tamu-tamu Dito yang sebagian besar adalah pengusaha bermobil kredit dan rekanan bisnis yang haus koneksi. Tugasku malam ini jelas, menjadi pajangan bisu yang melayani ego mereka. Hana, jangan cuma berdiri di situ. Itu tamunya Mas Dito di pojok belum dapat minum. Hardik Ibu Laras sambil melintas dengan gaun merah menyalanya yang mencolok. Perhiasannya berkilauan terkena cahaya lampu, hasil jarahan dari dana pencairan kredit minggu lalu. Aku hanya mengangguk patuh, bergerak tanpa suara di tengah kerumunan yang tidak menyadari bahwa wanita yang mereka abaikan ini adalah pemegang kunci nasib mereka semua. Puncaknya adalah saat Bella datang. Ia melangkah masuk dengan gaun hitam yang memeluk tubuh, tas tangan seharga motor metik terbaru, dan aroma parfum mahal yang langsung menguasai ruangan. Dito menyambutnya dengan binar mata yang tidak bisa ia sembunyikan, sebuah tatapan yang tidak pernah lagi ia berikan padaku selama bertahun-tahun pernikahan kami. Bella, sekretaris andalanku. Tanpa dia, dokumen-dokumen pentingku tidak akan pernah beres. Ujar Dito di depan para tamunya, sambil meletakkan tangannya di pinggang Bella sedikit lebih lama dari yang seharusnya dilakukan seorang atasan profesional. Bella tersenyum manis, sebuah senyum kemenangan yang ia tujukan tepat ke arahku saat aku mendekat untuk menawarkan minum. Terima kasih, Bu Hana. Maaf ya, malam ini merepotkan Anda. Harusnya Mas Dito sewa catering yang lengkap biar Anda tidak perlu capek begini. Ucapnya dengan nada simpati palsu yang menusuk. Tidak apa-apa, Bella. Saya sudah biasa mengurus kotoran di rumah ini, jawabku datar sambil menatap matanya dalam-dalam. Bella sedikit terkesiap, mungkin merasakan dingin yang tidak biasa dalam suaraku, namun ia segera tertawa dan kembali bergabung dengan Dito. Mereka terlihat seperti pasangan penguasa, sementara aku hanya bayangan di dinding. Aku kembali ke dapur, tempat di mana aku bisa sedikit bernapas dari kepalsuan di ruang tengah. Aku mengeluarkan ponsel kerjaku yang tersimpan di saku dalam pakaianku.
Sebuah notifikasi sistem muncul, real-time monitoring, PT Nugraha Global, high velocity withdrawals detected. Data audit otomatis menunjukkan bahwa dalam 48 jam terakhir, Dito telah membelanjakan hampir 800 juta rupiah untuk keperluan non-bisnis. Pembelian perhiasan, uang muka apartemen untuk Bella, dan biaya pesta gila ini telah memicu early warning system di kantorku. Secara legal, Dito telah melanggar klausul penggunaan dana pada hari ketiga sejak pencairan. Ini adalah the nuclear option yang sudah kusiapkan. Aku mengetik sebuah pesan singkat kepada Raka dan tim legal manajemen risiko, flag PT Nugraha Global as default. Trigger cross default clause immediately. Freeze all linked corporate and personal accounts. Prepare seizure notices for tomorrow pukul 9 AM. Dengan menekan tombol send, aku baru saja menarik tuas yang akan meruntuhkan seluruh dunia Dito dalam hitungan jam. Aku kembali ke ruang tamu. Di sana, Dito sedang berdiri di atas podium kecil, memegang gelas sampanyenya tinggi-tinggi untuk melakukan toast. Untuk kesuksesan, untuk masa depan, dan untuk Nugraha Global yang akan menguasai pasar, teriaknya penuh semangat. Para tamu bersorak. Ibu Laras menangis bangga. Bella bertepuk tangan paling kencang. Mereka semua merayakan kemenangan di atas tanah yang sudah tidak mereka miliki lagi, di atas uang yang sebentar lagi akan menjadi jerat penjara. Aku berdiri di balik pilar, menatap pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Dito melihatku dan memberikan isyarat agar aku membawakan botol sampanye baru ke podiumnya. Aku berjalan mendekat, menembus kerumunan tamu yang menatapku dengan iba atau meremehkan. Saat aku menyerahkan botol itu kepada Dito, aku membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya di tengah kebisingan musik. Selamat atas pestanya, Mas. Nikmati setiap tetesnya malam ini, karena besok pagi, kamu bahkan tidak akan sanggup membeli sebotol air mineral. Bisikku sambil tersenyum sangat manis. Dito mengerutkan kening, tawanya terhenti sejenak. Apa maksudmu, Hana? Kamu mabuk? Tanya Dito dengan nada sinis. Tidak, Mas. Aku hanya sedang melakukan audit terakhir, jawabku, lalu berbalik dan berjalan menuju kamarku tanpa menoleh lagi. Malam ini adalah malam terakhir mereka merasakan empuknya sofa porselen dan dinginnya AC rumah ini. Besok, audit perbankan akan berbicara lebih keras daripada semua bualan Dito malam ini. Aku menutup pintu kamar, mengunci dunia mereka di luar, dan mulai mengemas barang-barang pribadiku yang paling berharga ke dalam sebuah tas kecil. Aku tidak butuh banyak hal. Aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan, keadilan dan kehancuran mereka yang telah meremehkanku. Pesta di luar masih berlanjut, namun bagiku, musiknya sudah berhenti. Pagi itu, sisa-sisa kemewahan semalam masih berserakan di ruang tamu. Botol sampanye kosong yang tergeletak di lantai marmer dan aroma makanan sisa yang mulai membusuk. Dito terbangun dengan kepala pening akibat alkohol, namun tidurnya yang nyenyak segera terinterupsi oleh dering ponsel yang tidak berhenti sejak pukul 7 pagi. Itu bukan ucapan selamat dari para kolega, melainkan panggilan darurat dari divisi operasional perusahaannya. Bos, semua rekening operasional kita diblokir. Saya tidak bisa bayar vendor bahan bakar untuk armada di Kalimantan. Suara manajer keuangannya terdengar panik di ujung telepon. Dito terduduk tegak, rasa kantuknya hilang seketika. Apa maksudmu diblokir? Dana 2,5 miliar itu baru cair minggu lalu. Saya tidak tahu, Bos. Keterangan di layar ban hanya tertulis, Account frozen by Risk Management Command. Semua kartu kredit perusahaan juga ditolak. Di sisi lain rumah, Bularas sedang berteriak histeris di kamarnya. Ia mencoba melakukan transaksi belanja daring untuk perhiasan tambahan, namun notifikasi, saldo tidak cukup, atau transaksi dibatalkan, terus muncul di layar tabletnya. Ketakutan finansial yang selama ini ia tutupi dengan kesombongan, mulai merayap naik ke tenggorokannya. Dito mencoba menghubungi Bella, namun sekretarisnya itu hanya menjawab dengan nada yang sama paniknya. Mas, apartemen di BSD, pihak pengembang baru saja menelepon. Cek tunai yang kamu kasih untuk pelunasan ditolak oleh bank, karena indikasi dana tidak sah. Mereka mengancam akan membatalkan kontrak hari ini. Inilah marine call yang sesungguhnya. Bukan hanya satu akun yang membeku, melainkan seluruh ekosistem keuangan yang telah dibangun Dito di atas pondasi pasir kebohongan.
Aku keluar dari kamar dengan pakaian kerja lengkap. Setelan jas yang tajam, rambut yang tertata rapi, dan aura otoritas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Aku tidak lagi mengenakan daster lusuh atau celemek dapur. Aku berjalan melewati mereka yang sedang kacau balau menuju meja makan untuk meminum segelas air. Hana, kamu dengar itu? Bank sedang bermasalah. Cepat kamu telepon teman-teman adminmu di kantor. Tanya kenapa rekening Mas diblokir. Seru Dito, wajahnya pucat pasi sambil terus menekan tombol panggil di ponselnya. Aku meletakkan gelas perlahan, menatapnya dengan pandangan yang dingin dan asing. Bank tidak sedang bermasalah, Mas. Bank sedang bekerja dengan sangat baik untuk melindungi asetnya dari debitur yang melanggar kontrak. Apa maksudmu? Dito berdiri, matanya melotot penuh emosi. Kamu menggunakan dana modal kerja untuk membeli apartemen selingkuhanmu dan perhiasan ibumu. Itu adalah pelanggaran berat pasal 22 dalam akad kredit yang kamu tanda tangani tanpa membaca. Sistem audit otomatis telah mendeteksinya. Sekarang, kamu sedang berada dalam status default. Hana, jangan bicara sembarangan. Dari mana kamu tahu isi kontrakku? Bentak Ibu Laras, ikut berdiri dengan tangan bergetar. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang biasanya kuberikan sebelum melakukan likuidasi aset bernilai triliunan. Aku tidak hanya tahu, Bu. Aku yang menulis setiap baris jebakan di dalamnya. Ponsel Dito kembali berbunyi. Kali ini sebuah pesan resmi dari kantor pusat Bank Sentral Asia. Panggilan klarifikasi mendesak. Saudara Dito Nugraha diwajibkan hadir di kantor pusat lantai 40 pukul 11 WIB hari ini, terkait indikasi fraud dan pemalsuan dokumen. Kegagalan hadir akan mengakibatkan eksekusi jaminan seketika. Dito menata pesan itu dengan tangan gemetar, hingga ponselnya hampir jatuh ke lantai. Lantai 40. Lantai eksklusif bagi para petinggi bank yang biasanya tidak tersentuh oleh debitur kelas menengah sepertinya. Hana, kamu harus bantu aku. Suara Dito kini mengecil, penuh permohonan yang menjijikkan. Kamu kerja di sana, kan? Kamu admin di sana? Tolong bicara dengan atasanmu. Bilang ini salah paham. Bilang aku akan segera mengembalikan uangnya. Aku sudah bicara dengan atasanmu, Mas. Jawabku sambil melirik jam tangan pintarku. Dia memintamu datang tepat waktu. Jangan lupa ajak ibumu. Dia juga tercatat sebagai komisaris di perusahaan fiktif yang kamu bangun untuk mencuci uang bank. Aku berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Di belakangku, keheningan yang tebal menyelimuti rumah itu, hanya dipecahkan oleh isak tangis tertahan dari Ibu Laras dan napas pendek Dito yang sedang menghadapi serangan panik. Mereka akan datang ke kantor pusat dengan harapan mendapatkan pengampunan. Mereka akan datang membawa sisa-sisa arogansi mereka yang sudah hancur. Mereka tidak tahu bahwa di lantai 40, malaikat pencabut nyawa, tidak sedang menunggu untuk mendengar alasan. Aku sedang menunggu untuk membacakan surat kematian finansial yang sudah lama mereka persiapkan sendiri. Sampai jumpa di kantor, Bapak Debitur, bisikku sambil menutup pintu rumah warisan ayahku rapat-rapat. Gedung kantor pusat Bank Sentral Asia berdiri tegak laksana menara gading yang tidak punya hati. Dito dan Ibu Laras melangkah masuk ke lobi utama dengan sisa-sisa keberanian yang tampak dipaksakan. Dito mengenakan jas terbaiknya, namun keringat dingin yang membasahi kemejanya tidak bisa disembunyikan oleh kain wol mahal itu. Di sampingnya, Ibu Laras mencengkeram tas tangannya dengan erat, matanya liar memperhatikan kemewahan di sekelilingnya yang kini terasa mengintimidasi. Lantai 40. Pak, mohon tunjukkan undangan klarifikasinya, ucap petugas keamanan dengan nada yang sangat sopan namun tidak bisa dibantah. Mereka naik ke atas dalam lift kaca yang bergerak sunyi. Setiap lantai yang terlewati adalah langkah menuju tiang gantungan bagi Dito. Pikirannya masih berputar pada sosok VP galak yang ia bayangkan sebagai wanita tua kesepian yang bisa ia manipulasi dengan sedikit bualan bisnis. Ia tidak tahu bahwa sistem perbankan tempatnya berpijak telah dirancang oleh seseorang yang tahu setiap kelemahannya. Pintu lift terbuka di lantai 40. Suasana di sini sangat berbeda. Hening, dingin, dan sangat eksklusif. Mereka dipandu menuju sebuah ruang rapat besar dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh Jakarta dari ketinggian. Silakan duduk, Bapak Dito Nugraha dan Ibu Larasati, ucap seorang asisten pria bernama Raka yang berdiri tegak di depan meja mahoni besar.
Ibu Vice President sedang dalam perjalanan menuju ruangan ini. Raka, tolonglah, bisik Dito dengan suara parau. Bisa beri saya bocoran? Siapa VP ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan rekening saya? Raka hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman profesional yang tidak memberikan harapan apapun. Beliau yang akan menjelaskan semuanya secara mendetail. Termasuk soal berkas permohonan kredit Anda yang sangat menarik. Pintu ganda ruang rapat itu terbuka lebar. Langkah kaki yang tegas bergema di lantai granit. Sesosok wanita masuk dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan setelan bisnis modern berwarna gelap yang sangat elegan, jauh dari kesan daster lusuh yang biasa ia kenakan di rumah. Ia dikawal oleh 2 orang tim legal dan seorang kepala auditor forensik. Dito dan Ibu Laras serentak berdiri, namun tubuh mereka membeku seketika saat melihat wajah wanita itu. Hana? Suara Dito nyaris hilang, hanya berupa hembusan napas yang penuh keterkejutan. Selamat siang, Bapak Debitur, ucapku sambil menarik kursi utama di ujung meja, posisi tertinggi di ruangan ini. Aku meletakkan map merah tebal, berkas PT Nugraha Global, di atas meja dengan bunyi debuan yang memuaskan. Apa-apaan ini? Hana, kenapa kamu ada di sini? Pakai baju seperti ini? Ibu Laras bertanya dengan nada histeris, jari-jarinya yang gemetar menunjuk ke arahku. Duduk, Bu Laras. Perintahku dengan suara rendah namun memiliki otoritas yang membuat ia langsung jatuh terduduk kembali. Di rumah, saya mungkin menantu yang Anda anggap beban. Tapi di gedung ini, saya adalah Hana Larasati, Vice President of Risk Management. Saya adalah orang yang memberikan vonis apakah bisnis sampah Anda layak bernapas 1 hari lagi, atau harus segera saya likuidasi. Dito menggelengkan kepala, wajahnya pucat pasi seolah seluruh darah di tubuhnya telah menguap. Ini bercanda, kan? Kamu admin, Hana. Kamu bilang gajimu UMR. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu, Mas. Aku hanya membiarkanmu melihat apa yang ingin kamu lihat. Jawabku sambil membuka map merah itu. Kamu ingin melihat istri yang bodoh dan bisa ditindas agar egomu merasa besar. Maka aku memberikannya. Tapi kamu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menindas. Kamu melakukan tindak pidana. Aku mengeluarkan lembar surat persetujuan pasangan yang tanda tangannya telah dipalsukan. Ini tanda tanganku yang kamu palsukan bersama Bella, bukan? Aku menggeser kertas itu ke arahnya. Dan ini, data audit forensik aliran dana pinjaman bank yang kamu gunakan untuk membayar uang muka apartemen selingkuhanmu dan perhiasan ibumu. Kamu menggunakan uang institusiku untuk mengkhianatiku, Mas. Itu adalah kebodohan finansial paling fatal yang pernah kulihat. Dito jatuh berlutut di lantai yang dingin, air mata mulai mengalir di wajahnya yang kini terlihat sangat kecil dan tidak berdaya. Hana, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan di rumah. Aku akan kembalikan semuanya. Tidak ada lagi, di rumah. Mas, kataku sambil menyilangkan tangan di dada. Sesuai klausul cross default yang kamu tanda tangani tanpa membaca, hari ini seluruh aset pribadimu disita. Rumah warisan ayahku sudah kutarik kembali ke bawah namaku secara utuh. Mobilmu, rekeningmu, bahkan apartemen Bella sudah berada dalam proses penyitaan. Ibu Laras mulai melolong, sebuah jeritan minta tolong yang tidak akan pernah dijawab oleh siapapun di ruangan ini. Hana, Ibu mohon, jangan ambil semuanya. Kita mau tinggal di mana? Mungkin di salah satu perusahaan logistik fiktif yang Anda kelola bersama Bella, sindirku tajam. Aku bangkit berdiri, merapikan jasku. Pengungkapan ini sudah selesai. Rasa haus akan keadilan di dadaku telah terpuaskan dengan melihat mereka hancur di kakiku, di tempat di mana aku adalah penguasa mutlak. Raka, panggil tim kepolisian yang sudah menunggu di luar. Berikan mereka bukti pemalsuan tanda tangan ini. Perintahku dingin. Dan untuk Bapak Dito, surat cerai akan diantar ke sel tahananmu besok pagi. Jangan harap mendapatkan 1 rupiah pun dari harta Gonogini, karena secara teknis, kamu tidak punya harta lagi. Kamu hanya punya utang pada institusiku. Aku berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun ke arah suara tangisan dan permohonan mereka. Bagi dunia, aku baru saja menyelamatkan aset bank dari debitur nakal. Bagiku,
Aku baru saja memotong kanker yang selama ini menggerogoti hidupku. Permainan sudah berakhir. Dan aku adalah pemenangnya. Dunia Dito Nugraha runtuh bukan dengan sebuah ledakan besar, melainkan dengan suara pintu sel besi yang berdentum berat di belakang punggungnya. Di dalam ruang tahanan sementara yang berbau apak dan pesing, pria yang dulunya merasa sebagai penguasa logistik itu duduk meringkuk di sudut lantai semen yang dingin. Kemeja sutra mahalnya kini kusut dan ternoda keringat dingin, sementara dasi bermerek yang biasa ia banggakan telah disita oleh petugas. Tidak ada lagi meja mahoni, tidak ada lagi layanan VVIP, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi rasa hormat dari siapapun. Di luar sana, di depan rumah warisan keluarga Hana, pemandangan jauh lebih memilukan bagi para penghuninya yang terusir. Sebuah truk kuning besar terparkir di depan gerbang, sementara beberapa pria berseragam bertuliskan Tim Eksekusi Aset Bank dengan sigap mengangkut barang-barang keluar ke trotoar. Segel merah bertuliskan Aset dalam penyitaan jaminan tertempel melintang di pintu depan. Sebuah tanda yang mengundang tatapan sinis dan bisikan tajam dari para tetangga yang selama ini muak dengan kesombongan keluarga itu. Bularas berdiri di tepi jalan dengan rambut yang acak-acakan dan riasan wajah yang luntur oleh air mata. Ia memeluk sebuah kardus kecil berisi beberapa pakaian yang sempat ia selamatkan sebelum petugas mengunci rumah itu selamanya. Tas-tas bermerek yang selama ini ia pamerkan di meja arisan kini berserakan di aspal. Beberapa di antaranya terbuka dan memperlihatkan jahitan kasar serta logo yang tidak presisi. Seorang kurator bank yang berdiri di dekatnya hanya menatap dingin ke arah tas-tas itu. Ini semua barang imitasi, Nyonya. Tidak punya nilai lelang untuk menutupi utang putra Anda, ucap kurator itu dengan suara tanpa emosi sembari mencatat daftar barang. Jeritan histeris Bularas pecah saat ia melihat mobil Pajero Sport hitam milik Dito ditarik oleh mobil derek. Itu adalah simbol terakhir dari status sosial yang ia agung-agungkan. Kini, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Ia mencoba menghubungi Bella, sekretaris yang selama ini ia puja sebagai calon menantu ideal, namun nomor wanita itu sudah tidak aktif sejak pengungkapan di kantor pusat. Bella telah menghilang dengan sisa uang kas kecil yang bisa ia bawa, meninggalkan Dito dan Bularas dalam lubang kehinaan yang mereka gali sendiri. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit di gang terpencil yang bahkan tidak bisa dilalui mobil, Bularas terpaksa menghabiskan malam pertamanya di atas kasur tipis yang berbau lembab. Ruangan itu pengap, hanya diterangi bohlam kuning kecil yang sesekali berkedip. Tidak ada AC yang menyala 24 jam, tidak ada pelayan yang menyiapkan teh, hanya suara tikus yang berkejaran di balik plafon triplek yang rapuh. Ia menatap giro ban yang diberikan Hana saat peresmian kantor tempo hari, giro yang kini sudah robek dan tidak bernilai, meratapi kebodohannya sendiri karena telah meremehkan pilar kekuatan yang sebenarnya. Dito, di dalam tahanan, menerima kunjungan pertamanya sore itu. Namun, yang datang bukanlah pengacara hebat yang ia impikan, melainkan seorang kurir pengadilan yang menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Dengan tangan gemetar, Dito membukanya. Di sana, di atas kertas putih bersih dengan kop kantor hukum ternama, tertulis judul yang mengakhiri sisa harapannya, gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi pidana. Hana tidak membiarkannya pergi hanya dengan kebangkrutan. Ia menuntut setiap rupiah yang dipalsukan, setiap aset yang diselewengkan, dan memastikan Dito tidak memiliki celah untuk kembali berdiri. Dito menempelkan dahinya ke jeruji besi yang dingin, menyadari bahwa istrinya, si admin, yang ia anggap bodoh, telah merancang setiap langkah kehancurannya dengan presisi seorang algojo. Di sisi lain kota, di lantai atas sebuah gedung mewah, Hana Larasati berdiri menatap lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala. Ia tidak lagi memakai kacamata tebal atau daster kusam. Aura, The Grim Reaper, kini terpancar jelas dari tatapannya yang tenang namun mematikan. Di mejanya, laporan audit forensik PT Nugraha Global telah dinyatakan selesai dengan status closed full recovery. Rumah warisan ayahnya kini sudah kembali bersih atas namanya. Sertifikat asli itu kini berada di tangannya lagi, tersimpan aman dalam brankas di kantornya yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ia telah membuktikan satu hal, dalam neraca kehidupan, kejujuran adalah aset tertinggi, dan pengkhianatan adalah liabilitas yang akan membuat pelakunya pailit selamanya. Hana meminum kopi hitamnya, menikmati keheningan yang mahal. Baginya, Dito dan ibunya kini hanyalah catatan kaki dalam sejarah profesionalnya yang cemerlang,
Sebuah kasus contoh tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan sebuah dinasti bahkan sebelum ia sempat dibangun. Karma tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menagih seluruh utang harga diri yang pernah dipinjam dengan paksa. Hana Larasati telah menang. Dan ia memenangkannya dengan cara yang paling elegan, menggunakan hukum dan angka sebagai senjatanya. Penjara bukan hanya tentang jeruji besi yang membatasi ruang gerak, melainkan tentang pengasingan total dari dunia yang pernah memujamu. Bagi Dito Nugraha, setiap detik yang berlalu di dalam sel adalah siksaan psikologis yang perlahan mengikis kewarasannya. Ia tidak lagi mendengar dering ponsel yang membawa kabar proyek miliaran. Yang ia dengar hanyalah suara langkah sepatu petugas yang menggema dingin di koridor semen dan teriakan tahanan lain yang memperebutkan jatah makan. Dito duduk di pojok sel, memandangi bayangannya yang kusam di genangan air lantai kamar mandi yang bocor. Wajahnya yang dulu selalu terlihat segar kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia teringat bagaimana ia sering menghina Hana, karena hanya makan selembar roti tawar, untuk menghemat biaya rumah tangga. Kini, ia harus berebut nasi bungkus murah dengan lauk yang tidak layak disebut makanan oleh standarnya yang dulu. Karma paling pahit bagi Dito adalah fakta bahwa ia tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara. Semua asetnya, mulai dari mobil hingga tabungan cadangan yang ia sembunyikan, telah dibekukan dan disita oleh bank di bawah pengawasan langsung Hana. Ia benar-benar telah menjadi orang bodoh di mata hukum. Seorang debitur nakal yang tertangkap basah memalsukan dokumen demi gaya hidup palsu. Di luar tembok penjara, Ibu Laras mengalami penderitaan yang berbeda namun tak kalah menyakitkan. Penyitaan sosial. Ia yang terbiasa menjadi pusat perhatian di kelompok arisan mewah, kini menjadi bahan gunjingan paling panas di media sosial dan grup WhatsApp kerabatnya. Berita tentang pengusaha logistik palsu yang menipu istrinya sendiri telah tersebar luas, lengkap dengan foto Ibu Laras yang sedang menangis saat diusir dari rumah. Ibu Laras mencoba mencari perlindungan di rumah salah satu teman dekatnya di Bandung, namun pintu selalu tertutup baginya. Orang-orang yang dulu menjilatnya demi mendapatkan traktiran kini memandangnya sebagai parasit yang menjijikan. Ia terpaksa tinggal di sebuah paviliun kecil yang pengap, menghabiskan hari dengan menjual sisa-sisa perhiasan imitasi yang tidak laku di lelang ban hanya untuk sekadar menyambung hidup. Ini tidak mungkin. Hana tidak mungkin sejahat ini, bisik Ibu Laras sambil meraba lehernya yang kini terasa kosong tanpa kalung berlian pinjaman. Ia terus menyalahkan Hana, menolak mengakui bahwa ialah yang meracuni pikiran Dito untuk meremehkan istrinya sendiri demi mengejar kemewahan sesaat. Sementara itu, di kantor pusat bank yang megah, Hana Larasati tidak sedikit pun merasa goyah oleh drama kemiskinan mantan keluarganya. Baginya, ini bukan tentang balas dendam pribadi, melainkan tentang penegakan integritas aset. Ia baru saja menandatangani surat pemecatan secara tidak hormat untuk Bella Savitri, yang ditemukan sedang mencoba melarikan diri keluar kota dengan barang-barang bukti tambahan. Hana berdiri di depan jendela kaca besarnya, menatap kota yang mulai diguyur hujan. Ia teringat bagaimana Dito dulu menyebutnya, wanita tua galak, yang memegang kunci brankas. Dito benar soal satu hal, Hana memang memegang kunci tersebut. Namun Dito terlalu sombong untuk menyadari bahwa kunci itu juga bisa digunakan untuk mengurungnya dalam kegelapan. Hana mengeluarkan sebuah dokumen dari laci mejanya, laporan akhir likuidasi PT Nugraha Global. Perusahaan itu kini sudah tidak ada lagi. Semua hutang telah ditutup dengan penyitaan aset, dan rumah warisan ayahnya kini sudah kembali atas namanya secara hukum. Ia telah memotong semua ikatan penghinaan itu dengan satu gerakan yang sangat presisi. Audit selesai, gumam Hana pelan sembari menutup map tersebut untuk selamanya. Ia tidak merasakan kesedihan, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia telah memberikan pelajaran paling berharga bagi mereka, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar ia bisa memamerkan harta, melainkan oleh seberapa besar integritas yang ia miliki saat tidak punya apa-apa. Hana mengambil ponselnya, mematikan nomor yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan Dito. Baginya, Dito dan Ibu Laras kini hanyalah angka-angka merah dalam neraca masa lalu yang sudah ia hapuskan, Uritov, sepenuhnya. Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak sebiru kristal, bersih dari kabut polusi yang biasanya menyesakan. Di balkon penthouse barunya yang terletak di pusat distrik finansial, Hana Larasati duduk menyesap kopi hitam tanpa gula, menatap garis cakrawala yang kini terasa berada di bawah genggamannya. Tidak ada lagi daster kusam,
tidak ada lagi aroma santan yang melekat di rambut, dan yang paling penting, tidak ada lagi suara hinaan yang meracuni pendengarannya. Di atas meja marmer di hadapannya, tergeletak sebuah surat kabar bisnis nasional dengan tajuk utama, Likuidasi Sempurna, PT Nugraha Global dinyatakan pilot total, aset disita negara. Di pojok bawah artikel, ada foto kecil Dito Nugraha yang tertunduk lesu dengan rompi tahanan, sebuah citra yang kini tidak lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah profesional Hana. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari tim legalnya di bank. Ibu Hana, proses sita eksekusi seluruh aset tambahan milik Dito Nugraha dan kerabatnya telah selesai 100%. Rumah warisan Anda telah bersih secara hukum dan sertifikatnya telah kami kirimkan ke brankas pribadi Anda. Selamat atas kemenangan mutlak ini. Hana hanya tersenyum tipis. Kemenangan ini bukan tentang uang, karena baginya, 2,5 miliar hanyalah angka kecil dalam portofolio yang ia kelola. Kemenangan ini adalah tentang dividen kehidupan. Sebuah imbal hasil dari kesabaran yang luar biasa dan ketajaman strategi yang tidak terbantahkan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh, Ibu Laras terduduk lemas di depan sebuah warung makan sempit. Ia baru saja menjual jam tangan KW terakhir milik Dito, hanya untuk membayar tunggakan kontrakan petaknya yang bau apek. Ia melihat wajah Hana di layar televisi warung tersebut, sedang memberikan pidato tentang integritas perbankan di sebuah seminar internasional. Dia menantuku, itu menantuku, gumam Ibu Laras dengan suara parau dan mata yang berkaca-kaca. Namun, orang-orang di warung itu hanya menatapnya dengan pandangan jijik, menganggapnya sebagai wanita tua gila yang kehilangan kewarasan karena jatuh miskin. Penyesalan Ibu Laras datang seperti tagihan utang yang bunganya sudah menggulung terlalu besar. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian asli demi mengejar kemewahan palsu yang kini menjerat lehernya sendiri. Dito sendiri, di balik jeruji besi, baru saja selesai menandatangani surat cerai tanpa syarat yang diajukan Hana. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa pengacara, tanpa uang, dan tanpa dukungan sosial, ia hanyalah seorang narapidana yang menunggu waktu untuk dilupakan oleh dunia. Ia teringat kata-kata Hana di pesta malam itu, bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang ia pamerkan, melainkan oleh harga diri yang ia hargai. Dito telah gagal menjadi pria, gagal menjadi suami, dan kini ia resmi gagal sebagai manusia merdeka. Hana berdiri dari kursinya, merapikan setelan jasnya yang elegan. Hari ini ia memiliki agenda besar, ekspansi ke pasar modal Asia. Ia melangkah keluar dari penthouse-nya menuju lift pribadi dengan kepala tegak. Di lobi, sebuah mobil sedan mewah sudah menunggu dengan sopir yang membukakan pintu dengan hormat. Saat mobilnya melintasi jalanan protokol Jakarta, Hana melihat keluar jendela. Ia melihat ribuan orang yang sedang berjuang, sama seperti dirinya dulu saat menyamar di kereta komuter. Bedanya, kini ia tahu satu rahasia besar. Dunia ini tidak kejam pada mereka yang lemah. Dunia ini hanya tidak punya tempat bagi mereka yang sombong dan berkhianat. Hana mengeluarkan tabletnya, menghapus folder berjudul Nugraha Global Project dari memori perangkatnya. Baginya, masa lalu itu sudah dilikuidasi sepenuhnya. Ia telah memotong pita penghinaan itu dan memulai era barunya sendiri. Di meja kerjanya yang baru di lantai teratas gedung pusat, Hana meletakkan sebuah foto kecil ayahnya. Ia tersenyum lembut. Rumah kita sudah aman, Yah. Dan aku sudah jauh lebih dari sekadar aman, bisiknya pelan. Hana Larasati, sang eksekutor, kini telah menjadi sang penguasa atas nasibnya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, karena ia tahu bahwa aset terbesarnya bukanlah uang di bank,
melainkan keberaniannya untuk menghancurkan apapun yang mencoba meremehkan martabatnya. Neraca kehidupannya kini telah seimbang. Bahkan, ia memiliki surplus kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa disita oleh siapapun. Tama.